Ya, sahabat Gom Muslim, bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya seputar sakit kepala, pusing ya, maksud kami pusing atau vertigo, Anda bisa menghubungi kami di 0617944280 dan bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke SMS center kami di 081370031616. Iya, tadi sudah ada dua penyebab dok ya. Pertama, kenapa kita bisa mengalami vertigo atau pusing, itu karena kita mengalami perpindahan kondisi, misalnya berkendaraan atau naik pesawat atau naik kapal nih bisa menyebabkan kita pusing juga dok ya. Nah ini kira-kira penyebabnya apa, ada pengaruhnya dengan daya tahan tubuh atau memang tubuh seseorang itu memang seperti itu gimana dok? Ya, jadi saya katakan tadi penyakit-penyakit yang bermanifestasi bergejala vertigo itu sangat banyak sampai saya baca sebuah literatur tuh sekitar hampir 800 penyakit itu ya. Nah, dan dengan gejala yang bersamaan yang berbeda-beda. Nah, ini kita akan kembali ke pertanyaan ini ke penyebabnya sebenarnya secara umum ya. Iya, betul. Saya sudah sampaikan tadi ada lingkungan, faktor mabuk darat, mabuk laut ya. Kemudian faktor obat-obatan. Nah, ada juga faktor aliran darah ke otak yang tidak lancar ya. Sirkulasi darah ke otak. Jadi sirkulasi darah otak kita dari jantung itu dipompa sekitar 20% darah itu ke otak. Nah, itu nanti terbagi, nanti ada sirkulasi ke bagian depan otak, ada bagian belakang. Nah, bagian belakang ini paling banyak di situ pengaturan keseimbangan. Ya. Nah, terutama di otak kecil. Di otak kecil itu disebut dengan cerebellum. Nah, ini kalau terjadi gangguan aliran darah ke organ otak kecil ini, muncullah gejala vertigo tadi. Dan paling sering itu vertigo yang tipe sentral. Yang saya sebutkan di awal tadi seperti melayang-layang, ya. Sensasinya seperti berada di atas kapal itu ya. Nah, itu seperti itu dia munculnya. Dan itu dianggap pasien ringan sebenarnya. Nah, ternyata ada hubungan terhadap gangguan peredaran darah di otak. Kemudian ada hubungan juga dengan infeksi, ya. Infeksi telinga atau disebut dengan labirintis. Ada juga infeksi pada saraf vestibularnya atau nervus yang ke-8 istilah di kedokteran. Nah, itu juga bisa dikenakan infeksi virus atau seperti herpes zoster. Ada juga dengan hubungan dengan tumor ya dan sebagainya. Banyak sekali dan itu yang paling umum sebenarnya penyebabnya seperti itu. Oke. Iya. Berarti kalau untuk apa tadi dok, apa namanya, tidak lancarnya peredaran darah. Iya. Nah itu kira-kira faktornya apa saja dok membuat kita seperti itu? Iya. Yang pertama faktor usia pastinya ya. Semakin bertambah usia kita, maka kualitas pembuluh darah kita juga akan semakin berkurang. Semakin lebih kaku pembuluh darah kita, lebih kurang elastis. Nah, disinilah yang paling penting bagi kita, terutama para pemirsa, untuk menjaga sebenarnya kualitas pembuluh darah kita. Dengan apa? Dengan pertama dari makanan. Makanan, jauhilah makan makanan yang sifatnya itu mengandung kolesterol jahat atau lemak jenuh. Yang mana ini akan menyebabkan penebalan pada dinding pembuluh darah sehingga pembuluh darah itu akan mengalirkan darahnya itu tidak lancar, akan lebih menyempit salurannya seperti itu. Kemudian yang kedua, dijaga tekanan darah kita. Jangan biasakan tekanan darah kita biasakan tinggi. Karena ini banyak di pasien sendiri, di masyarakat, kalau dia tidak ada keluhan sakit kepala atau dia tidak masalah, walaupun tekanan darah saya sampai 200, saya nggak apa-apa dok, saya nggak ada gejala kok, nggak ada sakit kepala, nggak ada pusing. Nah, padahal tensinya sudah 200 gitu ya, 180-an. Nah, ini juga harus di-manage betul. Harus dinormalkan tekanan darahnya. Sebab kalau tekanan darah yang dibiarkan berlama-lama, walaupun tidak bergejala, ingat tekanan darah ini silent killer, pembunuh yang diam-diam, tiba-tiba nanti pembuluh darah menjadi pecah. Oke, berarti tidak mesti harus pusing gitu dok ya, kalau hipertensi itu dok ya? Iya, jadi harus di-manage benar-benar. Sebab dia akan menyebabkan cedera dinding pembuluh darah. Sering cedera, lama-kelamaan dinding pembuluh darah akan menebal, kaku, dan ini akan menyebabkan gangguan aliran darah kemana saja, terutama ke sistem saraf otak kita. Nah, kalau sudah kena yang otak kecil, itu tadi muncul gangguan keseimbangan seperti itu. Iya. Kemudian tadi dok, obat-obatan ini semua obat-obatan kimia kah atau juga herbal bisa juga kalau sering-sering, itu gimana dok? Iya, jadi obat-obatan tuh ada yang
punya efek samping ya. Yang efek sampingnya itu biasanya ke telinga, ke organ telinga atau sebut sebagai ototoksik. Nah, ada beberapa obat seperti gentamicin, sejenis antibiotik yang kalau dosisnya itu berlebihan itu akan menyebabkan kerusakan di saraf telinga. Itu dan itu gejalanya juga akan muncul tadi vertigo. Nah, juga ada obat-obatan antibiotik seperti streptomycin yang disebutkan tadi. Salah satu obat dari TBC. Nah, kalau tidak terkontrol obatnya itu ya, walaupun terkontrol memang ada efek samping ke telinga, tapi itulah obat pilihan untuk membunuh kuman TBC yang saat ini memang agak rumit pengobatannya ya. Nah, itu juga menyebabkan gangguan kerusakan di telinga. Ada juga obat-obatan darah tinggi seperti yang diuretik yang sifatnya itu membuang cairan tubuh. Biasanya dia pasien itu kalau konsumsi diuretik ini lebih banyak dia buang air kecilnya seperti itu. Nah, itu juga ada efek ke telinga juga. Jadi banyak sekali obat-obatan yang nanti akan berefek ke vertigo seperti itu. Nah, kalau herbal sejauh ini saya belum tahu secara pasti ya herbal apa saja yang berefek samping terhadap vertigo. Oke, iya. Nah, kemudian Dok, kita sering juga nih ketika pusing seperti itu, ya orang biasa langsung mengatakan kamu ini mungkin terkena tekanan darah tinggi seperti itu. Nah, ini benar nggak sih Dok, tekanan darah tinggi yang menjadi penyebab salah satunya gitu Dok? Ya, jadi itu sebagai faktor penyakit komorbid namanya. Apa itu komorbid? Penyakit yang memperberat gangguan vertigo itu gitu ya. Karena seperti saya katakan tensi yang makin tinggi, maka aliran darah pun akan jadi bermasalah. Pembuluh darah kita tadi seperti saya bilang mudah kaku, mudah menebal, mudah menyempit. Akhirnya otomatis aliran darah ke organ akan terganggu juga. Dan itu harus kita manage. Jadi oleh karena vertigo ini banyak sekali, maka lifestyle kita yang paling penting, pola hidup kita itulah. Dengan kalau ada sakit, misalkan diabetes, gula darah dinormalkan, tekanan darah dinormalkan, kolesterol juga dipelihara jangan sampai terlalu tinggi yang kolesterol jahatnya, naikkan kolesterol baiknya seperti itu. Dan juga faktor stres, lingkungan juga harus menyokong daripada kesehatan kita seperti itu. Jadi harus bersifat komprehensif seperti itu. Oke, jadi banyak sekali Dok ya, baik dia bersifat penyakit ataupun sebuah keadaan, kondisi atau lingkungan gitu Dok ya, atau kebiasaan yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami kondisi pusing atau vertigo tadi benar. Dok ya. Berarti hipertensi tadi tadi dokter sampaikan bahwasanya terkadang memang walaupun tekanan darahnya tinggi tapi dia tidak mengalami pusing gitu Dok ya. Berarti tidak harus semua kita merasakan vertigo atau pusing ini menyebabnya adalah hipertensi, tidak juga Dok ya, karena banyak juga penyebab-penyebab yang lain sehingga terjadinya pusing seperti itu Dok ya. Nah, kemudian nih Dok, untuk penyebab ini tadi Dok, kali dari makanan kira-kira ada nggak Dok? Kan kita sekarang kadang-kadang nih Dok, ada setelah makan daging seperti itu, misalnya daging kambing, nah itu atau sate kambing itu merasakan ada pusing-pusing gitu Dok. Ini gimana Dok? Ya, jadi kalau dari faktor makanan, makanan sendiri, memang selagi makanan itu bagus, baik, tidak berlebihan, tidak masalah. Dan itu kadang hubungan dengan vertigo tidak secara langsung, ya. Tetapi kalau makanan yang sifatnya tadi saya katakan, yang mempengaruhi tekanan darah, misalkan makanan yang tinggi garam, yang mempengaruhi diabetes, makanan yang karbohidratnya tinggi berlebihan, makanan yang menyebabkan hiperkolesterolemia, yaitu makanan yang tinggi kadar lemak jenuhnya. Nah, ini secara tidak langsung akan mempengaruhi vertigonya melalui gangguan kualitas pembuluh darah. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya porsi makanan kita ya memang harus sesuai, seimbangnya karbohidrat, lemak, proteinnya. Jangan terlalu banyak lemaknya. Porsinya harus lebih banyak sayurannya, buah-buahannya. Dan jangan lupa, tidak hanya makanan, vertigo ini sangat juga dipengaruhi oleh cairan. Ya? Contohnya nih Dok. Contohnya orang-orang yang dehidrasi, ya kurang cairan. Ini sering sekali manifestasi gejalanya itu adalah vertigonya muncul. Nah, biasanya kadang ada pasien datang ke saya itu dengan kondisi vertigo dengan mimisan. Nah, itu biasanya terjadi orang-orang yang kurang cairan, biasanya kurang minum. Karena kita di masyarakat, kalau minum itu tunggu haus dulu. Betul. Sebenarnya minum itu adalah jadikan sebagai suatu rutinitas gitu, jangan sampai haus. Dok, ya. Kebiasaan. Jadi
cairan kita benar-benar terpenuhi. Betul. Ya sekarang anak sekolah kan banyak sekarang bawa minuman-minuman. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya menjaga itunya dia cairannya bagus itu. Ya. Jadi